Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki yang bermanfaat. Amin, amin. Kualifikasi Piala Asia U20 itu tidak akan lama lagi akan digelar dan Indonesia turut serta di ajang ini, di kompetisi ini, dan Indonesia akan berada di grup F bersama dengan Vietnam, Hong Kong, dan Timur Leste. Nah, bagaimana kemungkinan lolos dari fase grup ini ke Piala Asia nanti? Saya kira kalau melihat dari lawan-lawan yang akan dihadapi di grup F, kalau lihat misalnya dengan Vietnam, Indonesia tidak kalah dibandingkan dengan Vietnam. Kalau misalnya kita melihat kepada bagaimana performance tim Indonesia U19 lalu di ajang AFF U19 ya. Di mana Indonesia tidak kalah dari Vietnam, juga tidak kalah dari Thailand saat itu, ya, tetapi kan kita di grup F hanya akan berhadapan dengan Vietnam nanti. Nah, eh, dengan Vietnam kita tidak kalah, tetapi mungkin kita belum tahu dengan Hong Kong ya. Jadi di grup F ini kan rata-rata berlaga juga kemarin di AFF U19 ya, yaitu dengan Timor Leste juga, dan mungkin persaingan lawan terberat kita di AFF kemarin adalah Vietnam. Ya. Dan Indonesia memang waktu di AFF U19 tidak sampai maju ke semifinal karena terjegal oleh permainan Vietnam dengan Thailand di laga terakhir grup A waktu itu. Oke, yang belum kita lihat adalah bagaimana Indonesia akan melawan Hong Kong. Kalau melihat Hong Kong memang ranking FIFA-nya juga tidak terlalu jauh daripada Indonesia, kok saya merasa yakin bahwa Indonesia juga bisa mengatasi. Secara umum, untuk menjadi juara grup di grup F kelihatannya ada besar lah ininya peluangnya untuk menjadi juara grup F ya. Tetapi bagaimana kalau ternyata tidak terjadi di grup F tidak menjadi juara, misalnya karena pemain cedera atau juga karena memang pemain kemarin yang di U19 ini ternyata tidak bisa diberikan oleh klubnya mengikuti laga ini, ya mungkin itu akan bercerita lain. Andaikan saja ya, andaikan ternyata Indonesia harus menjadi runner up, bagaimana untuk bisa lolos ke Piala Asia ya. Sementara hanya 5 runner up terbaik yang akan diloloskan ke Piala Asia. Nah, dari 10 grup ini memang ada 4 grup yang berisi 5 tim. 5 tim yaitu grup A sampai D, sementara sisanya itu berisi dengan 4 tim. Nah, kalau yang 5 tim grupnya kan tentu juaranya punya nilai maksimal sekitar 12 ya, 12 karena mereka akan menjalani 4 laga, jadi 4 kali 3 12 poin. Sementara yang berisi dengan 4 tim itu seperti yang akan ada dilakukan di grup F, yang berarti hanya akan ada 3 laga yang berarti maksimalnya 9. Nah, bagaimana membandingkan grup A sampai D ini dibandingkan dengan grup yang lainnya yang berisi hanya 4 tim? Nah, untuk menjawab ini, ternyata yang grup berisi 5 tim ini, untuk melihat bagaimana membandingkan runner up terbaiknya, itu grup terlemah tim terlemah itu tidak dihitung, tidak disertakan dalam perhitungan untuk menentukan siapa runner up terbaik. Jadi katakan ada 5 tim dan tim terlemahnya itu kemudian laganya dihilangkan, sehingga seolah-olah runner up ini hanya bermain dengan 3 tim, melawan 3 tim saja, sehingga jumlah poinnya akan sama. Nah, itu yang harus dipertimbangkan, karena itu jumlah gol akan menjadi sangat menentukan. Nah, terkait dengan hal itu juga ini harus dijadikan perhatian, mengingat grup H, di mana terdiri dari 4 tim, ternyata Australia salah satu tim di grup H ini
sudah menyatakan mundur dari ajang sehingga tersisa 3. Sebelumnya India juga tidak bisa turut serta di grup H ini sehingga tinggal 2, tetapi belakangan sudah dicabut suspennya oleh FIFA sehingga India bisa ikut serta di laga grup H sehingga tinggal 3 tim. Nah, kalau tinggal 3 tim berarti kan hanya ada 2 laga ya. Masing-masing tim hanya akan melakukan 2 laga. Nah, bagaimana membuat perhitungan siapa runner up terbaik? Nah, ini juga akan sama. Jadi semua grup 2 tim untuk yang 5 tim grupnya itu berarti 2 tim terlemah dianggap tidak ada atau tidak disertakan dalam perhitungan mendapatkan poin terbaiknya ya untuk runner up di grup A sampai D. Nah, untuk yang lainnya itu tim terlemahnya juga tidak dihitung dalam menentukan siapa runner up terbaik. Jadi kembali lagi, kalau misalkan Indonesia terdiri dari Vietnam, Hong Kong, dan Timur Leste, mungkin ya, ini katakanlah anggap ini sebagai pemisalan saja, misalkan Timur Leste dianggap sebagai tim terlemah, maka jumlah gol Indonesia terhadap Vietnam dan juga Hong Kong itu harus besar selisihnya. Nah, kalau misalkan Indonesia sebagai bisa meraih kemenangan seluruhnya, berarti mendapatkan poin 9 tentu menjadi juara grup. Tapi kalau misalnya menempatkan sebagai runner up, bisa jadi karena sekali menang dan sekali seri, misalkan seperti itu, jadi nilai poinnya 4. Nah, maka jumlah gol terhadap Hong Kong itu juga harus banyak gitu ya. Nah, ini akan seru sekali, saya kira pertandingannya nanti untuk menentukan siapa runner up terbaik. Mudah-mudahan Indonesia bisa berhasil menjadi juara grup sehingga tidak pusing lagi dengan siapa yang terpilih sebagai runner up terbaik. Dan karena hanya 5 saja dari 10 grup yang boleh lolos ke Piala Asia. Oke, menurut sobat sendiri, kira-kira bagaimana nih kans Indonesia di grup F? Apakah kita akan menjadi juara grup karena lawannya hanya dalam tanda petik Vietnam, Hong Kong, dan Timor Leste? Silakan tulis di kolom komentar. Saya kira sekian dulu obrolan kita mengenai bagaimana menghitung runner up terbaik di kualifikasi Piala Asia U20 nanti. Kita akhiri dan kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa.